Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sleman. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ketiga Matsama online di MTSN Negeri 2 Sleman. Salam sehat untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah tentang kenakalan remaja. Untuk itu marilah kita pelajari bersama apa yang dimaksud remaja dan apa saja kenakalan remaja yang ada di sekitar kita. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi ini sering diartikan sebagai masa untuk mencari jati diri. Jadi bagaimana supaya eksistensi kita diakui oleh lingkungan kita. Ada plus minusnya yang akan timbul ketika kita sedang mencari jati diri. Nah, tandanya kita itu sering ingin mencoba hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah kita lakukan. Nah, kenakalan remaja ini adalah perilaku yang menyimpang. Jadi dia itu melanggar aturan, norma dan aturan yang ada di sekitarnya, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Biasanya dilakukan oleh remaja, usianya masih pelajar. Dengan adanya kenakalan ini, maka bisa saja menimbulkan kerugian bagi dirinya masing-masing atau bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, apa saja bentuk kenakalan remaja? Sekarang coba kalian sebutkan sebanyak-banyaknya yang mungkin kalian tahu, yang sering muncul di sekitar kalian. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini, saya kasih contohnya. Yang pertama ini adalah pelajaran sekolah, dia mencoba untuk membolos melalui pagar, meloncat pagar. Ini namanya melanggar norma dan aturan yang ada di madrasah. Nah, rombongan motor, geng motor, biasanya berjumlah banyak orang membawa senjata tajam atau kita sering disebut dengan kelitih. Itu juga perilaku yang menyimpang dilakukan oleh remaja. Yang bawahnya adalah tawuran, biasanya disebabkan oleh saling ejek, saling hina di media sosial atau ketemu langsung. Paling bawah ini adalah contoh yang buruk, ya, seorang pelajar merokok. Masih pelajar SMP MTS merokok. Selanjutnya ini adalah rombongan siswa yang mungkin sedang pulang sekolah. Maka dari itu di MTSN Negeri 2 Sleman diharapkan kalian kalau mau berangkat dan pulang sekolah itu diantar orang tua. Kalaupun tidak bisa diantar orang tua, kalian yang jauh ya naik angkutan umum, yang dekat bisa jalan kaki atau naik sepeda angin atau sepeda ontel. Sampingnya ini bentuk vandalisme. Ini kenakalan remaja juga dilakukan oleh sekelompok remaja pelajar untuk membuktikan keeksisan dirinya atau sekolahnya atau gengnya. Ditulis di sembarang tempat, biasanya di toko-toko atau di tembok-tembok yang merupakan fasilitas umum. Ini adalah pacaran. Ini bentuk kenakalan remaja itu pacaran. Dia tidak belajar tapi malah sibuk dengan pacarnya. Oke. Yang bawah ini adalah perundungan. Kalau di bahasa kita, kalau sering kita dengar namanya bully. Dibully, jadi dikeroyok karena dia nggak punya teman satu kelas, terus dikeroyok sama teman yang lain yang jumlahnya banyak. Yang ini adalah kumpul-kumpul minuman keras. Selain menyalahi aturan negara, minuman keras itu juga dilarang oleh agama. Minuman keras, biasanya minuman keras ini nantinya juga akan merembet ke hal-hal yang lainnya seperti narkoba.
Nah, apa itu narkoba? Narkoba itu bisa juga disebut dengan nafsa, yang merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf, sehingga bila mana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Jadi narkoba itu sebenarnya obat-obatan. Yang keliru itu adalah penyalahgunaan narkoba. Yang harusnya bisa memberikan resep obat itu adalah dokter, tapi disalahgunakan, dicampur-campur sendiri, nanti menyebabkan susunan sarafnya itu terganggu. Narkoba itu jenisnya ada 3. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga adalah zat adiktif. Ketiga-tiganya itu sebenarnya zat adiktif karena menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Nah, ini contohnya, ada ganja, ada kokain, ada pil koplo, dan macam-macam. Bentuknya memang seperti obat, tapi ketika itu diramu, terus dioplos sendiri, itulah yang disebut penyalahgunaan narkoba. Itu semoga kita terhindar dari yang namanya narkoba. Kemudian kita lanjut, apa sebabnya mungkin kita melakukan kenakalan remaja atau teman kita melakukan kenakalan remaja? Yang pertama adalah krisis identitas, ya. Krisis identitas itu tadi yang sudah saya sebutkan, karena ingin menampilkan eksistensi dirinya biar supaya semua orang tahu, cari perhatian, itu namanya krisis identitas. Dia nggak yakin dengan dirinya, dia cari-cari perhatian, melanggar aturan mungkin, coret-coret mungkin, atau bahkan tawuran. Yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Dia mudah terpengaruh, ikuti arus, ya. Kita boleh ikuti arus tapi jangan sampai terbawa arus. Jadi kita harus bisa ngerem diri kita sendiri, ya. Jadi jangan sampai kita punya kontrol diri yang lemah. Yang dari faktor luar, yang pertama adalah dari faktor keluarga. Di lingkungan yang paling kecil itu, kita harusnya bisa mendapatkan contoh atau teladan di lingkungan keluarga. Maka dari itu, hikmah yang dapat kita ambil ketika belajar dari rumah adalah semakin dekat kita akan semakin dekat dengan keluarga. Bisa belajar bareng, bisa interaksi langsung dengan keluarga. Nah, yang kedua adalah teman sebaya. Teman sebaya ini teman di lingkungan kita maupun teman kita di sekolah. Jadi kita bisa memilah dan memilih teman kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Baik. Kemudian dampaknya apa? Ada sebab, pasti ada akibat. Nah, akibatnya nanti jika ada kenakalan remaja, yang pertama adalah rusak bagian tubuh, bahkan bisa menimbulkan kematian. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Jadi orang yang dirundung tadi, yang kena bully, itu juga kasihan. Bayangkan jika kita di posisi mereka, sering melamun, gak punya teman, kasihan. Nanti akan mengganggu psikologisnya, belajarnya jadi susah, gak fokus, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini, kita bisa terjerat hukum atau bahkan dipenjara. Tawuran bisa terjerat hukum, minum minuman keras terjerat hukum, bahkan kita bisa dipenjara, apalagi kalau sampai merugikan orang lain. Tipsnya apa supaya kita terhindar dari kenakalan remaja? Tentunya yang pertama, pilih teman yang baik dalam bergaul. Sebanyak-banyaknya mencari teman itu diperbolehkan, tapi kita juga harus memilah dan memilih teman yang mana yang membawa kita dalam kebaikan dan mana yang membawa kita ke dalam keburukan. Yang kedua, mengembangkan aktivitas untuk menyalurkan hobi kita. Digunakan waktu kita untuk menyalurkan hobi yang bermanfaat. Semisal
suka menggambar, gambarlah di tempat yang sudah disediakan. Suka desain, mungkin karena beda-beda tiap anak. Jangan menggambar di tembok milik tetangganya, mungkin itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, bersaing dalam hal prestasi. Kemudian pesan moral yang harus dilakukan siswa supaya terhindar dari kenakalan remaja, yang pertama adalah tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar tidak tergoda oleh pergaulan yang salah. Beribadah kepada Allah, sholatnya dijaga, ngajinya dijaga, supaya kita terhindar dari pergaulan yang salah. Yang kedua, hindarkan diri dari segala macam yang merupakan kenakalan remaja. Nggak usah coba-coba, terutama untuk narkoba, rokok, dan minuman keras. Kita harus berpikir ke depan supaya mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan teman sebaya, baik di sekolah sendiri maupun di sekolah lain. Jadi kita harus baik sama orang supaya kita juga tidak dijahati oleh orang lain. Yang terakhir, teladani dan patuhi nasihat orang tua dan guru. Sekian pemaparan tentang kenakalan remaja. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang baik, selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Selamat belajar dari rumah.